Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Stop and go. 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 Dan kartunya jatuh. It's okay, cuman cium biasa aja nggak apa-apa. Cium sikat aja, habis itu udah. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Masih belum juga. Bisa sampai besok kamu di sini. Ya nggak apa-apa. Pasti ada masalah di rumah ya? Berantem sama mama kamu? Mama udah meninggal. Udah 4 tahun. Dan Papa juga udah nikah setahun ini. Berarti ibu tiri kamu ngeselin ya? Pasti jahat sama kamu. Enggak. Cuman ya awkward aja gitu di rumah. Terus ya Papa juga sibuk banget sama pekerjaannya. Pastinya jauh lebih penting dari siapapun. Mamaku juga udah lama meninggal loh. Papaku pergi ke Amerika. Dan kamu mirip mama aku. Dia balerina juga. Oh ya? Ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma tadi aku kan bilang sama kamu. Cium abis itu lupain. Tapi kayaknya aku nggak bisa lupain. Kamu udah punya pacar? Enggak. Gak dibolehin sama Papa. Jadi yang tadi itu first kiss kamu? Apa nih? Foto kemarin. Oh my god, Bar. Ini bagus banget. Aku foto pakai kamera handphone karena cuma itu yang aku bawa. Aku minta maaf karena aku foto kamu nggak bilang-bilang. Ya nggak apa-apa dong, it's okay. Kamu talented loh. Kamu baca belakangnya. Aku tahu itu akan ngebuat kamu sama Gavin bingung. Cuma sebenarnya aku juga ingin ungkapin hal yang sama seperti yang Gavin ingin ungkapin juga. Bahkan jauh sebelum Gavin mau ngomong. Aku tahu ini terlalu cepat. Cuma yang namanya jatuh cinta kita nggak ada yang tahu. Iya kan?
Nggak apa-apa kamu pikir-pikir dulu aja. Ayo makan. Al? Papa kok di sini? Mobil papa masuk bengkel. Makanya ikut biar sekalian jemput kamu. Dari sini nanti kita antar papa ke rumah sakit. Oh, Halo Tante. Saya Bara. Halo Om. Saya Bara. Kamu bukan siswa di sini kan? Bukan. Kuliah? Di Universitas Satu Nusa. Jurusan? Teknik kimia? Bara ya? Ya. Perlu kamu tahu bahwa putri saya itu belum boleh pacaran. Pak. Saya dengan anak Om belum pacaran. Sekarang itu banyak sekali orang aneh. Hati-hati kalau milih teman. Hati-hati kalau bergaul. Dan tolong stop ketemu Bara. Feeling papa terhadap anak itu nggak baik. Papa nggak bisa dong ngejudge orang yang papa nggak kenal. Kamu juga nggak bisa ngejudge orang yang baru kamu kenal. Ya aku udah banyak ngobrol sama dia. Jadi aku bisa nilai kalau dia tuh orang baik. Alia. Berapa lama kamu kenal sama dia? Berapa sering kamu ngobrol sama dia? Seminggu? 2 minggu? Setahun? 2 tahun? Berapa Alia? Orang yang sudah kenal bertahun-tahun saja belum tentu mereka mengenali secara pribadi lebih dekat. Iya. Kayak aku sama papa. Udah kamu ganti baju, Ki. Kita mulai fotonya, biar aku siapin kamera. Kamar mandinya di mana? Sebelah sana. Dekat target board. Oke. Aku tunggu ya. Oke. Bentar ya. Iya. Coba yang tadi. Ya oke. 1, 2, 3. Nice. Aku dari belakang. Ya. 1, 2, 3. Oke, nice. It's good. Berapa lama muncul fotonya? Nggak lama lagi. Kamu kedinginan? Iya. Suhu ruangannya emang gini ya? Ini suhu standar ruangan di sini.
Nggak apa-apa kalau misalkan kamu masih belum siap. Kamu perlu waktu. Tapi kamu tahu kan, setiap pasangan pasti ngelakuin hal itu. Dan itu hal yang lumrah. Ya ampun, kamu kehujanan. Bentar ya. Kamu tenang aja. Kamu gak usah takut. Ya. Kamu bawa kondom kan? Aku gak sakit, Alia. Aku juga gak akan ejakulasi di dalam. Kamu gak akan hamil. I love you, Alia. Terus soal Chelsea gimana? Kecelakaan? Iya, katanya dia juga nggak begitu tahu sih kejadian malam itu kayak gimana. Aku sebenarnya kasihan sama Chelsea. Dia sampai segitunya ngehalalin segala cara demi ambisi dia. Atau ambisi ibunya kayaknya. Apa yang dia perbuat, ya apa yang akan dia dapatkan. Itu namanya hukum tabur tuai. Ya, semoga setelah ini dia tobat. Kamu gak usah mikirin dia. Ya. I miss you. I miss you too.
Bara. Mau di back office aja? Yuk. Bara, ntar Leo Ferdi dateng. Leo Ferdi nggak akan datang. Dia nggak ada hari ini. Atau mau di rumahku? No, Bara, stop. Kamu kenapa sih kok nolak? Aku ngerasa bersalah sama Papa dan Tante Mila. Aku udah dikasih kepercayaan buat aku nggak free sex. Aku mewajarkan hal itu. Semua orang pasti punya rasa bersalah. Sama seperti kamu ketika kamu ngomong ke papa kamu kalau misalnya kamu nggak mau pacaran. Tapi kamu kekeh tetap mau pacaran. Dan akhirnya pacaran kan? Ya udahlah, namanya juga orang pacaran. Pasti begini. Ya tapi kan gak semuanya kayak gitu, Bara. Semuanya pasti begini. Pasti. No. Kamu kenapa sih? Hah? Kamu kayak gak punya pendirian. Kamu sendiri yang milih. Kamu jangan dengerin orang lain. Kamu dengerin apa kata hati kamu. Itu hak kamu. Kamu udah dewasa. No, stop. Kamu pulang sendiri. Aku ada customer soalnya. Wah, kamu kan udah janji sama Tante Mila buat nganterin aku pulang. Tante Mila juga tahu kalau customer aku lebih penting. Halo, Bara. Halo, Alea. Kamu kenapa nggak ke telepon aku? Ya kan aku lagi ada kelas. HP juga dikumpulin. Gak biasanya. Iya, tergantung gurunya lah. Emang kenapa sih kamu sampai miss call 11 kali? Aku baru aja ngepost foto kamu di IG aku. Kamu nggak like atau komen gitu? Hah? Bentar. Kamu emangnya posting apa sih? Oh, aku kan udah pernah lihat foto ini. Iya, Alia. Aku baru pertama kali ngepost foto kamu di IG aku. Aku belum pernah loh sebelumnya ngepost foto kamu di IG aku. Dari semalam aku post. Tapi kamu sama sekali nggak ada respon. Kamu nggak peduli. Ya udah ya, ini aku like dan komen. Bentar. Jadi si Bara nelpon lu buat suruh like dan komen foto dia doang? Iya, nggak apa-apa. Kamu mau ngomong apa sih? Kamu gimana sih sama aku? Enggak gimana-gimana. Kita masih pacaran kan? Iya, masih. Terus kenapa kamu kayak nggak perhatian sama aku? Maksudnya? Alia, yang namanya berhubungan, pacaran, kamu seharusnya jaga perasaan aku. Bentar deh, ini tuh masih kelanjutan soal like dan komen. Bara, masa masalah kayak gitu doang kamu sampai segininya sih? Itu kan hal kecil. Jangan naikin nada suara kamu. Ya tapi emang hal kecil. Itu kecil untuk kamu, tapi nggak kecil buat aku, Alia. Kamu bisa nge-like foto Gavin, tapi kamu nggak bisa nge-like foto aku. Padahal aku post foto kamu loh. Semalam. Astaga. Kamu jealous sama Gavin?
kamu jangan pernah dekat-dekat sama Gavin, oke? Jangan pernah pakai baju seksi depan dia. Kecuali aku. Aduh mulai deh, kamu tuh lebay banget tau nggak? Siapa yang lebay? Kamu yang lebay. Aku nggak lebay. Kamu yang nggak ngerti soal komitmen dan etika dalam berhubungan. Pasien atas nama Alia Anjani Aditama. Yuk. Ini janinnya ya. Kalau dilihat dari HPHT, usia kandungan ibu sudah memasuki 8 minggu. Alia. 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 Ya, Alia. Kamu makan apa? Mau makan sesuatu nggak? Kamu ngidam sesuatu ya? apa aja? Tentunya dari pusat nanti akan banyak program-program untuk rumah sakit daerah. Apa? Pastikan aja kualitas di sini akan lebih baik. Toilet perempuan. Saya kesana sebentar ya. Silakan dok. Bara. Om Rayhan, Bara, kamu ngapain di sini? saya lagi jenguk teman saya. Kamu ngapain di sini? Saya sedang seminar. Alia bukannya hari ini pergi sama kamu? Saya buru-buru kesini karena teman saya kecelakaan. Alia main sama teman-temannya. Dia juga udah izin sama Tante Mila. Oh ya Bara, saya belum sempat ngomong sama Alia. Tapi saya dan Tante Mila ada yang mau dibicarakan sama kamu. Supaya kalian tidak melewati batas dalam pacaran. Saya percaya sama kamu. Ini kok bisa pas banget ya, Papa juga ada di sini? Oh, jadi kamu bener-bener nggak tahu kalau papa kamu juga ada di Bogor? Enggak, aku nggak tahu. Ya udah. Cepat atau lambat juga papa kamu juga pasti bakal tahu kok. Kita nggak bisa nutupin ini lama-lama, saya. Enggak, Bar. Papa nggak boleh tahu. Tante Mila, Tania, Gavin, siapapun nggak ada yang boleh tahu. Sayang. Bara, aku juga masih sekolah. Aku punya cita-cita. Balet aku, masa depan aku, dan aku juga harus ngejaga nama baik Papa. Di mata keluarga, di mata teman-temannya, karirnya, semuanya. Terus kamu maunya apa? Sepuluh menit lagi gue balik ke sini. Gue plester lagi menurut lo ya. Gue penasaran aja sih. Orang tua macam apa yang bikin anaknya sakit jiwa kayak lo? Ya kalau lo bilang gue sakit jiwa kan jelas karena nyokap. Nah kalau lo, karena nyokap juga? Atau bokap? Atau bahkan dua-duanya? Hah? Bokap gue itu bokap terbaik di dunia. Bara. Papa. Bara. Bara. Kamu sehat? Kakak sehat, Pak.
Papa kangen banget sama kamu. Tahu nggak? Pak, ini tempenya, Pak. Bapak pasti kangen kan? Ya jelas Papa kangen banget dong, Bara. Besok bikin Papa nasi goreng pete ya. Anyway, Alia gimana kabarnya ya? Papa udah lama banget loh nggak dengar ceritanya. Baik-baik aja kok, Pak. Oi. Bara! Nih gue selesai makan nih. Sini plaster mulut gue lagi. Bara! Siapa di bawah? Tapi yang aku lakukan itu benar kan, Pak? Tapi tidak. Kalau sampai di luar sana ada polisi datang ke rumah sini dan nyariin kamu, terus mereka curiga sama kamu, goblok. Sekarang Papa yang harus hukum kamu, atau kamu yang mau hukum kamu sendiri. Kamu sekarang udah besar, udah dewasa, Bara. Harus kamu tuh yang mengambil keputusan, bukan orang lain. Aku pasti bisa sendiri. Kalau kamu bisa sendiri, buktiin sama Papa. Diam! Aku minta ketemu sama kamu sekarang karena aku udah gak tahu lagi harus gimana sama papa kamu. Maksudnya? Ya aku harus gimana lagi Alia sama papa kamu? Aku harus ngomong apa lagi? Aku tuh sempat mikir apa kita kawin lari aja ya? Kamu setuju nggak? Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau nambah-nambahin masalah, Bar. Kasian papa. Papa kamu tuh kasian nggak sama kamu? Dia mikirin kamu nggak sekarang? Hah? Dia sayang nggak sih sama kamu? Anaknya ini lagi bunting. Masa nggak dinikahin? Ya terus gimana? Papa kamu tega sama kamu? Ngebiarin anaknya kayak gini terus? Tolol. Mau kemana kamu? Aku nggak bisa kalau kamu marah-marah kayak gini. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Udah, Bar, lepasin. Au! Au, aku sakit, Bar. Bar. Au, au. Kenapa dia? Kenapa? Al, tangan lo kenapa? Nggak apa-apa. Cuma kebaret. Kebaret apa? Adalah nggak penting kok. Udah dikasih obat belum? Udah. Sorry, bentar. Kenapa nggak diangkat? Nggak apa-apa kok. Vin! Halo? Alia? Sayang, aku minta maaf sama kamu ya. Sekarang kamu balik ke belakang sekolah. Ya? Aku gak ada maksud sama sekali untuk melukain kamu. Aku jelasin semuanya. Ya, halo? Alia? Ini dia yang ngelakuin itu. Nggak sengaja, Vin.
Ini dia apa enggak? Dia nggak sengaja. Dia tuh tadi lagi narik tangan gue. Vin. Ya udah, anggap aja ini nggak sengaja. Tapi ini pertama kali nggak lo diginiin. Iya. Tapi dia nggak bermaksud juga kok. Tapi kalau kalian berantem, dia sering ngomong kasar nggak? Ya namanya juga orang ribut. Wajar lah emosi. Gue juga kepancing emosi kok. Al, ngaku. Lo pernah nggak dibilang tolol, goblok, atau kata-kata kebun binatang gitu? Gak kebun binatang, Vin. Ya, gue juga nggak tahu kenapa belakangan ini temperamennya Bara tuh kayak gitu. Enggak biasanya. Mungkin aslinya tuh dia emang kayak gitu, Al. Tapi lo nggak sadar. Enggak, Vin. Dia tuh calm and sweet. Dia selalu bikin gue nyaman. Mungkin karena masalah lo hamil, apalagi bokap lo begitu, stres banget lah. Enggak. Intinya gini, Al. Gue nggak mau lo kenapa-napa. Dan gue nggak mau ada yang sakitin lo. Karena gue sayang sama lo, Al. Tania juga. Kalau Bara apa-apain lo bilang ke gue ya. Tapi jangan sampai ada yang tahu ya soal luka gue. Apalagi papa sama tante Mila. Gue nggak mau masalah ini jadi panjang. Ya, nggak bakal kok. Oke. Nggak usah dijawab. Kalau lo jawab, itu sama aja lo maafin dia. Lo tahan dulu, biar lo kasih dia pelajaran. Halo? Alea, please. Aku minta maaf. Please. Besok aku mau ngomong langsung sama kamu ya. Di belakang sekolah ya. I need you all. I love you so much. Mau ngomong apa? Bar apaan sih? Ayo berdiri, jangan kayak gini. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak akan pernah berdiri sebelum kamu maafin aku. Bar, apaan sih gak enak diliatin banyak orang, ayo berdiri, jangan kayak gini. Aku minta maaf sama kamu, Alea. Aku benar-benar gak sengaja ngelakuin hal kemarin. Aku gak tahu kemarin itu siapa. Itu aku ngerasa kayak bukan diri aku sendiri. Bar, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Kamu satu-satunya aku punya sekarang. Cuman kamu bikin aku bahagia. Kamu yang bikin aku semangat. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. I love you, Alea. I love you too. Yuli, Desi, pintu depan kok nggak dikunci sih? Yuk, Des. Rupanya di sini. Alea. Al. Halo? Halo mas, Alia nggak ada mas. Udah aku teleponin terus, tapi nggak diangkat. Aku udah telepon Yuli juga. Dia sama Desi disuruh pergi beli makanan yang jauh, Mas. Kamu sudah telepon Bara? Udah, sama nggak diangkat juga.
beneran. Mana Alia? Pa, Kamu yang suruh dia kesini ya? enggak. Aku yang mau sendiri. Dia pasti sudah pengaruhin kamu kan, Alia? Pa, Papa masih ngelarang aku untuk nikah sama Bara aja tuh oke. Tapi Papa nggak bisa ngelarang aku untuk ketemu sama Bara. Udah cukup, Pa. Cukup sama semua perintah-perintah Papa. Aku udah nggak mau nurutin lagi. Alia? Pa, Papa pernah nanya nggak? Perasaan aku gimana? Dari awal aku hamil aja, aku cuma pengen ngomong dari hati ke hati sama Papa. Tapi nggak bisa. Papa nggak mau ngedengerin. Papa cuma mau ngeliat dari sudut pandang Papa sendiri tanpa ngeliat sudut pandang aku ataupun Bara. Aku juga punya suara, Pak. Aku berhak atas diri aku sendiri. Oke, aku tahu. Papa emang cuma pengen ngejagain aku. Cuma pengen ngarahin aku ke hal-hal yang baik. Tapi itu kemauan Papa. Papa pernah nanya nggak? Aku maunya apa? Nggak kan? Demi nurutin ego dan keputusan Papa yang nggak tergoyahkan itu, Papa sampai nggak punya empati. Kenapa dimatiin? Lagi nggak mau ngobrol sama Bara. Nanti kalau dia telepon lagi nggak usah diangkat ya, Tante. Kalian ada masalah? Enggak, bukan masalah besar kok. Cuma lagi malas aja. Halo? Halo Om, maaf ganggu. Bisa saya bicara dengan Alia? Sebentar ya, Bara. Al, ini Bara telepon. Ada apa ya? Dari tadi diteleponin Papa dan Tante Mila. Kenapa dimatiin? Bara pukul Alia, Om. Alia anak Papa, ya sayang. Al, jujur aja nggak apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Mulai sekarang ini jadi urusan Papa. Oh, please jangan. Papa gak terima, Alia. Papa jangan. Pak jangan. Jangan. Please. Pak, jangan. Udah. Please. Jangan memperkeruh keadaan lagi, Pak. Anak Papa nggak ada yang disakitin seperti ini. Ya, bajingan itu harus mati, sayang.
Papa. Enggak. Bara! Bara! Om Rehan, Berani kamu pukul anak saya ya? Om, saya bisa jelasin Om. Kemarin gue ketemu Alia, Bar. Katanya dia khawatir banget sama lo. Terus? Ya dia khawatir aja. Lo sakit sampai depresi. Gue udah bilang sama dia, suruh jengukin lo. Oh iya, gue sebenarnya kesini kalian pengen minta izin Bar buat cuti 2-3 minggu buat ketemu adik gue. Boleh nggak? Boleh. Thank you, Fer. Kita akan usahakan carikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, diusahakan ya. Baik, terima kasih dok. Walaupun belum terbukti itu Bara, tapi kita harus mengantisipasi. Kalau kalian ketemu Bara di jalan atau dimanapun, jangan ajak ngobrol, diam aja. Tolong jangan kasih informasi apa-apa mengenai rumah ini. Terutama mengenai keberadaan Alia. Ya, jangan bicara apa-apa dengan dia. Oke? Dan mulai sekarang, Alia tidak boleh sendiri di rumah. Paham? Paham, Pak. Kalau gitu kita berdua permisi dulu. Dan kalian laksanakan tugas dengan baik.
Saya tidak mau ada orang menyusup di rumah. Saya akan memberikan foto-foto orang yang boleh masuk dan boleh keluar dari rumah ini. Dan saya akan ganti kunci semua rumah ini, Pak. Ya? Siapa? Oke. Al, kamu Papa minta ganti SIM card kamu. Pakai yang baru aja. Dan sosmed kamu semuanya dinonaktifkan. Di-delete account-nya. Supaya si Bara nggak bisa lagi kontak kamu. Ya? Kamu pakai nomor baru. Mau putus komunikasi dari aku. Aku tetap akan bisa ngawasin kamu. Kamu belum siap? Ayo, nanti kita telat. Mama lihat baju balet aku nggak? Enggak. Harusnya sih Mbak Desi udah simpen di lemari. Nggak ada. Kalau stocking sama sepatu balet yang biasa aku pakai, di mana? Aduh, Mama juga nggak tahu. Pasti ada yang lain kan? Ayo, Ron, yuk. Pa, Ma, aku berangkat ya. Hati-hati ya. Oh iya, kata dokter Papa gimana? Iya, Papa harus kontrol lagi, sayang. Pemulihan pasca operasi kan perlu waktu. But it's okay. Pasti sembuh kok. Ya udah, aku berangkat ya, Pak. Hati-hati ya. Bye. Nah. Bye. Leang, tangannya ada operasi. Ayo sayang, lama banget mandinya. Kalau lo berani macem-macem sama Lea, gua bunuh lo bangsat! Ngerti? Lo gak usah takut, Gavin. Alea udah pasti sangat gue cintai. Lo semua tahu betapa cintanya gue sama Alea. Lo semua tahu betapa banyaknya pengorbanan gue ke Alea. Gue cinta mati, Gavin, ke Alea. Gue cuma bilang sama lo, Alea itu punya gue, bukan punya lo. Alia itu cinta sama gue, Gavin. Lu cuma bisa bertepuk sebelah tangan sama dia. Gue udah berhasil membuat Alia jatuh cinta sama gue dan tergila-gila sama gue. Dan gue sudah pernah mencoba lekuk tubuhnya Alia. Dan gue udah pernah mencoba bibirnya Alia. Dan gue sudah pernah meniduri Alia. Tunggu sebentar.
percuma lo kan teriak aja di sini. Ini kedap suara Gavin. Bangsat lo! Anjing! Sekali lagi lo teriak, gue lakban dan lo gak makan. Bukan! Bukan! Al, lo bisa hubungin Gavin nggak? Semalam sih gue telepon HP-nya mati. Tuh kan, dia nggak bisa dihubungin, hilang Al. Maksud lo? Orang tuanya juga nyariin. Katanya kemarin izin ke mall, naik taksi, terus nggak pulang-pulang. Anak-anak basket juga nggak ada yang tahu. Takut kenapa-napa deh. Oh, Beb. Ini HP-nya Gavin mati ya? Aku nggak bisa ngehubungin soalnya. Iya, Gavin hilang. Kamu kok tumben nyariin dia? Beb? Kamu di mana sekarang? Aku di rumah Ale ya? Aku sana ya. Ya. Al. Papa hanya mau pastikan bahwa kamu nggak sendiri menghadapi ini. Ya? Oke? Aku takut, Pak. Aku takut kalau sampai video itu kesebar. Di Papa gimana? Mama gimana? Malu, Pak. Seumur hidup. Ya, kamu tenang aja. Karir bisa hancur, Pak. Ya. Kita akan cari cara supaya video itu nggak kesebar. Kamu tenang aja, kita di sini semuanya sama-sama kamu. Ya kan, Ma? Tan? Iya. Cuman Papa mau minta tolong sekali ini, biar Papa yang urus soal ini. Ya. Telepon pengacara. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa dia kirim video itu ke saya. Tapi sebelumnya dia minta Alia untuk tutup mulut. Pasti ada motif di balik ini semuanya. Pasal pencemaran nama baik. Ya, bisa ancaman pasal pornografi, pelanggaran privasi. Ya. Dan ini penting. Pengancaman. Oke. Makasih, Pak Arman. Pak Arman akan koordinasi dengan polisi. Bara. Halo? Gimana videonya? Hot kan anaknya? Brengsek kamu, Bara. Apa mau kamu? Gue cuma pengen ketemu sama anak lo. Ayolah, gue cuma pengen kasih cincin yang udah dia balikin ke gue. Udah itu aja. Jangan ngarap kamu ya. Oke, tinggal gue viralin. Oke. Kita bisa negosiasi soal itu. Apa penawaran lo? Kamu tetap bisa ketemu anak saya. Tapi saya wajib ikut. Dan waktu kamu hanya 5 menit. 20 menit teman Wirwana, jam 8 malam. Gak boleh polisi, pengacara atau siapapun. Cuma lo berdua. Alia, kamu ikut Papa ya? Mas,
Saya ada rencana. Gimana kamu sayang? Aku tahu kamu gak jauh dari sini. Aku tahu kamu di mana sayang. Mau kemana kamu sayang? Lepasin, tolong. Kamu diam sayang, kamu diam. Aku udah bilang sama kamu sayang. Kamu tenang. Kamu tahu kan aku bisa berbuat sejauh apa sama kamu. Au! Tolong! Au! Sekarang kamu diam. Ya. Aku nggak mau kayak gini sayang. Kita harus happy. Ya. Kita udah gak ada waktu. Udah ada yang nunggu kita di rumah. Ada tamu spesial yang ingin ketemu sama kamu. Maksudnya? Sama papa aku. Katanya mereka seneng banget ketemu sama kamu. Dia seneng kamu jadi menantu mereka. Papaku pernah bilang, kalau kamu jatuh cintalah kepada balerina seperti mamamu yang mencintai dengan sempurna. Untuk memiliki keluarga yang bahagia. Dan sekarang aku ketemu kamu, Alia. Aku ingin memiliki keluarga yang sempurna dan bahagia. Ayo kita mulai. Aku mau lepas jaket. Gimana caranya aku bisa lepas jaket? Lepas baju. Kalau tanganku aja masih diborgol. Aku mau ke kamar mandi dulu.
Aku mau cium. Bar. Bar. Lu lapor Alia. Gue matiin dia di sini. Bar, gue selalu ngikutin berita lo. Kemarin polisi juga udah kesini, Bar. Dan mereka nggak dapetin apapun tentang lo. Gue bilang sama mereka, kalau lo tuh nggak mungkin kayak gini, Bar. Lo nggak mungkin ngelakuin ini. Walaupun kenyataannya lo ngelakuin ini semua, tapi gue yakin, Bar, lo pasti punya alasan yang kuat kok. Buat gue, lo itu orang yang baik, Bar. Jadi lo sampai sekarang masih anggap gue adik lo? Masih, Bar. Sekali lagi, buat gue, lo itu orang baik. Sekarang, boleh tolong lo turunin pistolnya, Bar. Lo bisa duduk-duduk, lo bisa istirahat di sini. Terserah lo. Ya, aman di sini. Itu siapa? Lu cek sekarang. Lu lapor polisi ya? Gak, gue gak lapor siapapun. Lo tenang dulu. Gue yang cek. Ya, lo tunggu sini. Polisi. Permisi. Iya, Pak. Iya, Pak. Saudara Ferdi. Iya, Pak. Dengan saya sendiri ada apa? Kami kesini terkait dengan Bara. Oh, iya, Pak. Saya ngikutin terus. Gimana perkembangannya, Pak? Apa Bara pernah datang ke sini atau menghubungi Anda? Nggak pernah, Pak. Boleh kami masuk? Silakan, Pak. Pak Ahmad, periksa di dalam. Bagaimana? Kosong, Pak. Oke, kalau gitu. Foto ini apa? Foto ini bom kan?
Ini gue buat sendiri, Fer. Ini cukup untuk ngebom satu rumah. Bar, jangan, Bar. Jangan. Sekali gue pencet, sama seperti mobil Gavin. Selamat siang, Pak. Jaga telepon. Halo. Kamu sudah kami kepung. Iya, tahu. Saya pengen tahu kabar Alea dan Ferry sekarang. Kondisi Ferdi tadi habis gue pukul kepalanya. Dia tadi pingsan dan sekarang udah sadar. Kalau Alea, di situ ada bapaknya Alea nggak? Bara. Rehan, lu mau ucapin selamat tinggal nggak ke anak lu, Alea? Bara, sabar, Bara. Tolong jangan sakitin Alea, tolong. Saya minta tolong sekali. Kita bisa bernegosiasi di sini. Negosiasi omong kosong. Itu anjing. Emang kalian ada penawaran apa? Penawaran. Kami ingin semua orang di sini selamat, termasuk kamu. Kalau kamu ada yang diinginkan, silahkan bicarakan sama saya. Nggak ada yang lain, saya cuma butuh mobil dan jaminan keselamatan ketika saya keluar. Kalau nggak lu turutin, akan ada korban di sini. Baik, kami akan atur mobil untuk kamu. Tapi, kami butuh waktu untuk mempersiapkannya, oke? Saya nggak main-main. Sembari nunggu, tolong jendelanya dibuka, biar kami bisa melihat kalian. Dan tolong jatuhkan senjata sebagai tanda kerjasama antara kita, oke? Goblok. Lu kasih dulu mobilnya, baru semuanya aman. Diputus. Alea, mana Alea?